Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam hot news. Kini kita ke informasi yang pertama pemirsa. Tiba-tiba kelompok Hutsi di Yaman menyetujui gencatan senjata sementara di Laut Merah. Hal ini memungkinkan kapal tanker minyak yang menjadi sasaran tembak kelompok itu aman melewati perairan logistik dunia tersebut. Milisi Iran untuk PBB mengungkap risiko tumpahan minyak yang terjadi di Laut Sibuk itu setelah kapal Sunyon milik Yunani dihantam rudal Hutsi pekan lalu dan memicu kebakaran hebat serta evakuasi besar. Misi Iran di PBB mengatakan sebenarnya kegagalan memberikan bantuan akan tumpahan minyak di Laut Merah berasal dari negara-negara tertentu. Ia mengklaim itu bukan risiko sasaran Hutsi. Serangan Hutsi ke kapal-kapal di Laut Merah sebenarnya terjadi sebagai bentuk protes perang Israel di Gaza. Di awal Hutsi mengatakan akan menembak semua kapal yang terkait kepentingan Israel, namun melebar ke barat khususnya Amerika Serikat dan Inggris karena masuknya militer kedua negara di kawasan menyerang Hutsi. Ilmuwan Australia Vincent Lin mengklaim telah memecahkan misteri hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370 sejak beberapa tahun lalu. Ia mengatakan lokasi pesawat tenggelam di perairan Samudra Hindia. Lin yang merupakan periset tambahan di Institute for Marine and Antarctic Studies di University of Tasmania mengumumkan penemuannya di LinkedIn dengan judul postingan Mystery of MH370 Solved by Science atau Misteri MH370 dipecahkan sains, dan ia juga menjelaskan teori yang mendukung kesimpulannya terkait lokasi pesawat yang hilang sejak 8 Maret 2014 tersebut. Teorinya berpusat pada lubang sedalam 20.000 kaki di Broken Bridge, yakni dataran besar di dasar Samudra Hindia bagian tenggara. Menurutnya, sang pilot Zahari Ahmad Shah sengaja menerbangkan pesawat di area remote bawah laut yang terpencil terjal. Menurut Lin, lanskap lokasi tersebut sempurna sebagai tempat menghilangkan pesawat. Ia yakin kecelakaan MH370 bukan hasil dari habisnya bahan bakar, tetapi kelalaian dalam kalkulasi dan kontrol pesawat. Lebih lanjut, ia mengklaim penemuan lokasi MH370 berasal dari persimpangan garis bujur Bandara Penang dengan jalur penerbangan dari stimulator pilot. Rute itu sebelumnya dianggap tidak relevan oleh FBI dan penyelidik lainnya. Penemuan Lin diumumkan pasca 10 tahun MH370 hilang dengan membawa 239 penumpang dan awak pesawat dengan rute Kuala Lumpur Beijing. Kita ke informasi selanjutnya dari domestik. Presiden Joko Widodo akui rencana pengetatan konsumsi BBM subsidi 1 Oktober mendatang. Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai rencana pengetatan konsumsi Pertalite CS. Meskipun pengetatan ini dianggap perlu untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi anggaran negara. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah akan mulai sosialisasi pada awal September. Adapun kriteria kendaraan yang berhak menggunakan BBM subsidi akan ditentukan berdasarkan kapasitas mesin. Mobil diesel dengan cc di atas 2.000 dan mobil bensin dengan cc di atas 1.400 disebutkan tidak akan lagi bisa menggunakan BBM bersubsidi, dan aturan ini akan mengikuti peraturan Menteri atau Permen ESDM yang masih dalam tahap pembahasan. Oktober nanti ingin melakukan pembatasan BBM subsidi Pak Pertalite, kalau misalnya ya, terkait Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan. Belum ada rapat. Pertimbangan sama urgensinya apa sih Pak? Apa? Pertimbangan dan urgensinya apa untuk apabila melakukan pembatasan ini Pak? Yang pertama, ini berkaitan nanti ya, utamanya di Jakarta itu dengan polusi. Yang kedua, kita juga ingin agar ada efisiensi di APBN kita, terutama untuk yang 2025. Ya. Media asing menyoroti bagaimana Anies Baswedan kini seolah disingkirkan dari pemilu Gubernur Jakarta. Hal ini setidaknya dimuat di laman media asing saat mengulas situasi politik terkini di tanah air. Reuters menulis berita dengan judul Indonesia's Largest Party Backs Minister for Jakarta Governor, Sidelining Favorite, di mana PDIP yang disebut sebagai partai politik terbesar di Indonesia pada akhirnya memilih mencalonkan seorang menteri kabinet sebagai kandidat gubernur Jakarta.
Kondisi ini secara efektif mengakhiri peluang Anies sebagai sosok favorit di awal. Disebut bagaimana hal itu terjadi seiring drama politik di Indonesia. Seperti saat pekan lalu, protes besar terjadi akibat upaya parlemen di Indonesia, yakni DPR, menggagalkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan Anies dengan mencoba merevisi Undang-Undang Pemilu walau tidak berhasil karena tekanan massa. Media itu juga secara belak-belakan menulis bagaimana jabatan Gubernur Jakarta memang sangat menonjol dibanding kepala daerah lain. Bahkan dipandang sebagai batu loncatan menuju kursi kepresidenan. Presiden Joko Widodo juga disebut pernah menjabat di posisi tersebut. Hal sama juga dimuat laman Singapura The Straits Times. Dimuat artikel berjudul Indonesia's PDIP drops Anies as candidate for Jakarta Governor makes surprise speak tentang bagaimana Anies tidak terpilih.